Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'asiyatih wa ja'ala ta'lim wa ta'alum min afdalil masyru'iyyatih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته. اللهم فصل وسلم وبارك على خير خلقه حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث بأفضل الملال وأديانه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baiti ajma'in. ثم الحضرات إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين الصحابة والتابعين والعلماء العاملين المخلصين والمصنفين المفسرين أئمة الأربعة المجتهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ونخصوصا مصنف هذا الكتاب الإمام العلامة أحمد بن حسين الشاهر بأبي سجاء Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Allah yaghfir lahuma dzunubahuma wa yarhamhuma wa yali darajatihima fil jannah. Nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima fid dharain. Lahuma wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan yang ke-18 atau 19 Tatmalah ya. Temanya sebenarnya masih kemarin rukun iman. Belum selesai rukun iman, rukun sholat. Rukun sholatnya belum kelar. Ada request khusus dari Pak DKM, lah nggak ada Pak DKM-nya ya. Bandung. Ya request beliau nih. Yang penting tentang sholat jenazah kita bahas bareng-bareng. Beliaunya nggak ada. Baik ya Pak, kita kali ini yang kemarin rukun sholat baru sampai 11, kita pending, kita selingi dulu dengan yang tema sekarang tentang sholat jenazah. Mari sama-sama seperti biasa kita buka taklim kita ini dengan sekali lagi membaca surat Al-Fatihah. Karena cuacanya begini Pak ya, banyak yang pada sakit, batuk, pilek biasa ini, karena kalau siang teriknya luar biasa, debunya di mana-mana. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan jika di antara kita ada yang sakit ataupun saudara-saudara kita sedang sakit, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Di antara kita jika ada mengalami masalah atau minta kesulitan, diangkat masalahnya oleh Allah, diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan oleh Allah. Kita semua yang hadir di majelis ini mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat, afiat, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan putra putri yang soleh dan solehah, dan kapan kita berpulang kepada Allah
diberikan kematian yang husnul khatimah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, hari ini kita membahas tentang sholat jenazah. Jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan terhadap saudara kita yang sudah berpulang ke hadirat Allah, terhadap saudara kita yang meninggal. Ada 4 hal. Salah satunya yaitu kita mensolatkannya. Jadi wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Jadi wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan terhadap orang yang sudah meninggal. Yang pertama yaitu ghusluhu, memandikannya. Yang kedua wa takfinuhu, yaitu mengkafaninya. Yang ketiga wassolatu alaihi, mensolatkannya. Dan yang keempat wa dafnuhu, dan menguburkannya. Jadi kita pada pagi ini khusus fokus dulu kepada mensolatkan mayitnya. Nah, ini kita fokus bahasan kita tentang mensolatkan mayitnya. Jadi dalam kitab fikih ini ada 2 orang yang tidak usah disolati kalau meninggal, Pak. Nih, kalau dalam kitab ini, jadi ada 2 orang yang tidak usah disolati kalau meninggal. Yang pertama, kalau dalam kitab ini disebutkan yang pertama tidak usah disolati itu asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, yaitu orang yang gugur syahid dalam pertempuran melawan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Jadi yang jelas-jelas gugur dalam pertempuran jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir itu tidak perlu disolati, bahkan nggak usah dikafanin, Pak, semuanya. Jadi bajunya itu yang dijadikan sebagai kain itunya, jadi menjadi saksi di hadapan Allah, tidak usah dimandikan, tidak usah disolati. Nanti itu yang menjadi saksi di hadapan Allah bahwa dia berpulang karena dijihad di jalan Allah. Jadi itu tidak perlu disolati. Jadi kalau ada orang meninggal seperti itu tidak perlu disolati, langsung dimakamkan. Terus yang kedua apa? Kalau dalam kitab ini dinyamakan wasiktu alladzi la yastahil lam yastahilla sorihan, bayi yang keguguran, yang dia belum sempurna waktunya dia udah keguguran, ya tentu saja masih belum bisa bersuara juga, belum bisa ada suara dengaran tangisannya ketika dia keguguran dilahirkan, itu juga tidak ada keharusan untuk disolati. Jadi kalau 2 ini yang tidak ada kewajiban untuk disolati. Selain di luar itu kita diperintahkan fardu kifayah hukumnya. Jadi kalau ada yang menjalankan tidak berdosa kita. Jadi di luar itu kalau ada yang meninggal sefasik apapun dia, kita perlakukan juga di KTP-nya Islam, Pak. Di KTP-nya Islam, biarpun dia orangnya ke masjid udah setahun sekali atau malah jarang, nggak pernah sama sekali, nah, selama dia KTP-nya Islam kita perlakukan, harus kita sholati. Tapi juga pernah ada loh, Pak, Nabi itu nggak mau menyolatinya, Pak. Jadi orang meninggal, kalau utang itu beliau ini hanya sebagai isyarat kalau utang itu, bahwa utang itu penting, harus dibayar dulu. Nabi memang nggak mau mensolati sebelum dibayar utang. Tapi ada yang Nabi belum nggak mau, ketika
Nabi waktu itu di hadapan kepada beliau orang yang berhutang, beliau memang nggak mau mensolati sebelum dibayar. Tapi kemudian kalau ada yang menjawab, nanti saya nanggung ustadznya ya, yang nanggung hutangnya ya Rasul, kemudian disolati oleh Nabi. Biarpun Nabi tidak mensolatkan, tapi kan menyuruh yang lain untuk mensolatkan. Artinya biarpun orang, tapi ada yang memang Nabi pernah itu nggak mau. Ketika ada seorang yang meninggal, dia datangkan kepada Nabi, dihadapkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang yang meninggal. Nabi nggak mau nyolati apa-apa. Orang yang meninggal bunuh diri. Itu Nabi pernah dihadapkan kepada beliau, orang yang meninggal bunuh diri, beliau nggak mau mensolatkan. Itu ada hadisnya, itu ada kisahnya malah itu di dalam hadis. Jadi dalam riwayat Jabir bin Samurah itu disebutkan utian Nabi birojulin qatala nafsahu bimasyaqi saqalam yusalli alaihi. Ada orang laki-laki yang meninggal bunuh diri dengan menggunakan besi batangan besi itu Pak, digunakan untuk membunuh dirinya, menusuk-nusuk dirinya, kan meninggal dia. Nabi ketika disampaikan kepada Nabi, jenazahnya dibawa kepada Nabi, beliau tidak mau mensolatkan. Itu pernah seperti itu. Tapi kalau kita ya pernah kejadian juga di kita ya, namanya fasik apapun ya, ketika orang mulutnya disampaikan kepada kita, dibawa ke masjid. Saya ingat banget, mohon maaf, dalam keadaan sholat di masjid itu darahnya masih keluar, masih merah, itu kain kafannya itu masih kena, karena darahnya nggak berhenti dari pas meninggal. Memang meninggalnya karena apa? Ininya disayat Pak, apa namanya yang di tangannya, nadinya disayat, jadi darahnya udah orang kayak gimana itu, rumahnya darah semua diguyurin ke apa, terus sudah dikafanin, dibawa ke apa namanya ke tempat sholat juga masih banyak darahnya. Tapi ya kita sholatkan karena ya menjaga dalam banyak hal. Kasihan keluarganya kalau kita orang nggak mau mensolatkan, karena bagaimanapun KTP-nya Muslim kan kita perlakukan seperti itu. Biarpun pernah Nabi tidak mau mensolatkan, dari bukan ini, tapi kan Nabi tidak melarang, tapi Nabi nggak berkenan. Pernah dibawa seorang laki-laki pada beliau yang bunuh diri, beliau tidak. Baik, kita masuk ke sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu di sini disebutkan, Bapak, ini agak panjang cara-caranya biar kita umrahkan, ini penting. Hukumnya fardu kifayah ya Pak ya. Jadi kalau udah ada yang mengerjakan ya kita insya Allah tidak lagi berdosa. Tapi kalau diusahakan, kalau ada saudara kita sesama muslim yang meninggal, kita berbondong-bondong untuk mengerjakan sholat jenazah. Karena apa? Ketika saudara kita yang meninggal itu disolatkan oleh banyak kaum muslimin, yang terutama dalam hadis di bawahnya disebutkan beberapa hadis yang jumlahnya dia itu mencapai 40 orang lebih, dalam hadis yang lain yang jumlahnya sampai mencapai 3 sab atau lebih malah, maka apa yang kita lakukan itu menjadi peringan bagi orang yang meninggal dunia itu. Jadi itu disebutkan banyak hadis, mamin mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'. Jadi kalau yang sholat jenazah itu jumlahnya sampai 100 orang, nah itu Allah akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang itu, orang yang meninggal itu, dengan barokahnya orang yang banyak mengerjakan sholat jenazah itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan arba'una rajulan lam yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullah fi. Yang mengerjakan sholat jenazah itu mencapai 40 orang, nah itu orang yang meninggal dunia itu akan mendapat pertolongan dari Allah berkah orang yang banyak mensolatkan. Atau dalam hadis yang lain lagi, ayyakunu salasata sufufin illa ghufirallahu, jika yang menyolatkan itu mencapai 3 baris lebih, maka kadang-kadang kita kan sholat jenazah itu sengaja diatur barisnya minimal 3 sufuf sampai 3 sab, biarpun orangnya nggak terlalu banyak, karena mengikuti hadis ini jadi kita atur paling nggak kita jadikan barisannya itu 3 sab, syukur-syukur lebih. Apa tujuannya? Ya ini biar illa ghufirallahu, biar orang yang meninggal itu yang kita sholati jenazahnya itu mendapatkan
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuannya. Jadi kita memang dianjurkan ya, kita hak sesama muslim, masa kita memberikan hak saudara kita sesama muslim yang terakhir aja nggak mau, kalau kita ada waktu sih ya dibela-belain, karena itu hak yang harus kita berikan untuk yang terakhir kali. Kalau orang lain sebutannya ya penghormatan terakhir, nah kalau kita orang muslim yang mendoakan penghormatan terakhir, upacara bendera hormat, jadi penghormatan terakhir. Jadi kita memuliakan, memberikan haknya sebagai sesama muslim untuk yang terakhir kali. Kita usahakan kalau memang ada waktu, ada kesempatan, kalau ada saudara kita yang meninggal, kita ikut sholat jenazah, karena itu penting, tidak hanya untuk beliau yang berpulang, juga untuk kita yang masih hidup. Karena itu untuk takbir, juga untuk pelaksanaan hak kita, kewajiban kita sebagai sesama muslim. Terus ya kita mulai dari tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru alaihi arba'at takbirat. Nah, tata caranya yang pertama itu apa? Tentu yang pertama, apapun perbuatan harus dimulai dengan niat. Jadi niat sholat jenazah itu bagaimana? Kalau jenazahnya itu laki-laki, di sini disebutkan usolli ala azal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati. Terus posisi kita sebagai apa? Disebutkan imaman atau makmuman. Kalau bapak sebagai makmun ya makmuman. Ini ada juga dalam ulama yang menyatakan gak usah fardul kifayati, langsung fardun saja. Fardun sifatnya umum, bisa ain bisa kifayah. Tapi kita lebih jelasnya merujuk kalau beberapa kitab itu dijelaskan fardul kifayati. Ada juga yang langsung fardun lillah makmuman lillahi ta'ala. Kita pakai yang fardul kifayati. Jadi hukumnya karena fardul kifayah tadi, kalau ada yang mengerjakan kita. Terus kalau untuk jenazah yang perempuan, udah berapa Pak ini ya? Kalau niatnya aja ya, udah sering kita lakukan, nggak terlalu panjang. Musalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Bedanya hanya kalau perempuan dan laki-laki lafalnya sama Pak. Hanya bedanya kalau untuk perempuan ala hadhil mayyitati, kalau untuk laki-laki hadzal mayyiti, kalau untuk perempuan hadhil mayyitati. Bedanya di situ aja. Ke belakangnya sama. Usolli ala hadzal mayyiti untuk laki-laki, usolli ala hadhil mayyitati untuk yang perempuan. Nah terus yang kedua, tata cara yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Nah kemudian berdiri bagi yang mampu, posisi berdirinya itu di mana kalau imam? Nah ini yang penting, yang dicontohkan Nabi. Jadi kalau jenazahnya itu laki-laki, posisi imam yang paling bagus, yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi, kita dilurus dengan kepala si mayit. Jadi kalau yang jadi imam ya Pak ya, kalau jadi Bapak disuruh jadi imam sholat jenazah, ingat-ingat kalau jenazahnya laki-laki kita lurus dengan kepala, bagian kepala. Tapi kalau jenazahnya perempuan, mohon maaf Pak ya suaranya nih dari kemarin cuacanya. Kalau jenazahnya perempuan, kita posisinya sebagai imam itu, sebagai imam di tengah-tengah Pak, lurus dengan bagian pusar atau pinggul, bagian perut dari apa jenazah yang kita sholati jika jenazahnya perempuan. Dasarnya apa? Jadi ini dasarnya ada dua hadis Pak. Yang pertama dari Ala bin Ziyad. Jadi Ala bin Ziyad pernah melihat Anas bin Malik itu sholat seperti itu, sholat takbir 4 kali, terus dia berdiri di dekat kepala, arah kepala laki-laki. Lalu Ala bin Ziyad berkata, apakah seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah wahai Anas bin Malik? Ya Aba Hamzah, kata Anas bin Malik, betul. Jadi kalau lagi kata Anas bin Malik, wa yaqumu darrasir rajuli wa ajizatil mar'ati. Jadi kalau untuk yang laki-laki itu dilurus dengan kepalanya, sementara kalau untuk yang perempuan itu
di bagian tengah atau lurus dengan pusarnya perutnya. Dalam hadis yang lain dalam Samurah bin Jundab, beliau juga meriwayatkan sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mengerjakan sholat jenazah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin matat fi nifasiha, atas seorang perempuan yang meninggal pada saat nifas. Faqama wasatoha, maka Nabi berdiri di bagian tengah perempuan itu, lurus dengan bagian tengah bagian perut perempuan itu. Jadi ini dasar hukumnya. Jadi kita kalau laki-laki diingat di bagian lurus dengan bagian kepala, kalau perempuan lurus dengan bagian perut. Wa yukabbiru alaihi arba'at takbiratin, kemudian ketika kita sholat jenazah itu takbirnya 4 kali, jadi nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, Pak, jangan lupa ya, nanti kebablasan. Jangan kayak Abu Nawas dalam cerita lelucon, Pak. Ya sholat jenazah, namanya dia mah pinter ya, sholat jenazah yang lain nggak ruku, dia kebablasan ruku, Pak. Ditanya sama orang, Nawas, itu gimana sih sholat jenazah kok ada rukunya? Les ya, Pak. Saya mah ruku bukan sembarang ruku. Saya melihat ini jenazah banyak dosanya. Kalau saya nggak ruku repot. Ini saya ruku biar diampuni oleh Allah. Alasannya sholat jenazah itu nggak pakai ruku, sujud tidak benar. Pakai ruku, di komplain macam yang lain alasannya begitu, malesnya mau pinter dia. Jadi ingat, sholat jenazah tidak pakai azan, tidak pakai koma, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Jadi hanya takbir 4 kali. Nah, takbir 4 kali. Setelah takbir pertama, di sini juga disebutkan wa yaqra'u al-Fatihata ba'da takbiratil ula. Jadi setelah takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Gampang Pak kalau bacaannya, gampang diingat. Surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Hafal semua kalau surat Al-Fatihah. Ini surat jenazah ini, Pak, biarpun gampang begini, kalau kita biasa praktekkan kagok, Pak. Iya, makanya kita harus biasain. Sholat kok nggak ada ruku, nggak ada sujud, takbirnya 4 kali. Sama kita sholat id, Pak, takbirnya banyak. Kalau kita nggak ini juga kagok. Makanya sholat jenazah kalau ada waktu dibiasakan mendoakan saudara kita yang terakhir kalinya, masa nggak mau. Jadi 4 takbir. Setelah takbir pertama kita baca surat Al-Fatihah. Terus yang setelah takbir kedua, wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis tsaniyah. Yang kedua, setelah takbir kedua kita membaca sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Itu udah minimal. Setelah takbir kedua kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih utamanya lagi kita membaca sholawat Ibrahimiyah yang kita baca waktu tasyahud akhir itu, Pak ya. Nah itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi yang utama kita membaca sholawat Ibrahim. Kalau mau yang agak panjang, kalau mau cukup pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam sejarahnya, Pak, dalam sejarahnya sholat jenazah itu pernah dilakukan oleh Nabi itu takbirnya bukan hanya 4 kali, Pak. Jadi dalam beberapa riwayat hadis itu Ali bin Abi Thalib itu pernah sholat jenazah itu takbirnya 6 kali. Ali itu kalau sholat jenazah sampai takbirnya 6 kali, nah, saya melihat Rasul begitu kok 6 kali ya. Terus Zaid bin Arqam pernah 4 kali, pernah 5 kali takbirnya. Nah, tapi akhirnya ketika di akhir-akhir Rasulullah menetapkan sholat jenazah itu takbirnya menjadi 4 kali, tepatnya ketika
raja meninggalnya atau wafatnya Raja Najasyi, Raja Habasyah yang bernama Ashamah itu, yang sangat berjasa meskipun dia seorang Nasrani. Ingat waktu sejarah Pak, hijrah yang pertama kita kan kaum muslimin itu kan bukan ke Madinah. Madinah itu hijrah yang kedua. Sebelumnya pernah ke Habasyah. Habasyah itu di mana? Di Ethiopia, di Abyssinia. Nah itu jadi Ethiopia Pak, orang Afrika. Jadi itu. Jadi makanya dalam sejarah Islam itu sebenarnya berhutang kepada Afrika, kepada Ethiopia Pak. Maka dalam sejarah sampai ada yang mengkaitkan bahwa mengapa sih Afrika itu dianaktirikan nama terutama oleh negara-negara maju, negara-negara barat, ya karena ada dendam sejarah katanya sebagian orang seperti itu. Makanya orang kelaparan di Afrika itu nggak terlalu diurus. Kenapa? Karena jasa Afrika inilah dulu menyelamatkan umat Islam. Ketika waktu itu Rasulullah dan kaum muslimin ditekan habis-habisan pada masa-masa dakwah awal Islam, itu udah nggak kuat, akhirnya oleh Rasulullah SAW diperintahkanlah beberapa sahabat, udah kalian ini dah hijrah aja, ngungsi dulu sementara waktu ke Afrika, disebutnya ke kalau dulu ya Najasyi itu, ke Raja Najasyi yang di Afrika itu di sebetulnya Ethiopia dulu. Akhirnya hijrah Pak. Sebagian kaum muslimin itu pun masih dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, diutuslah waktu itu untuk orang yang di sana itu akan dipulangkan, mau dihukum sama orang kafir. Tapi karena ini waktu itu pimpinan delegasi umat Islam yang di sana di Afrika itu bisa meyakinkan Raja Najasyi, maka kemudian bahkan dibela. Biarpun ini Raja Najasyi ini non muslim, tapi sebenarnya dalam beberapa riwayat menyebutkan Pak, Raja Najasyi ini setelah mendengar argumen-argumen dari pimpinan kaum muslimin, kalau nggak salah waktu itu Ja'far ya tadi ya, dia akhirnya masuk Islam, tapi secara diam-diam masuk Islam. Dia tidak menyatakan keislamannya karena khawatir kalau dia masuk Islam menyatakan keislamannya, rakyat Ethiopia bahkan para pembesar Ethiopia akan memberontak. Akhirnya dia menyembunyikan keislamannya, tapi dia membela kaum muslimin, gak diserahkan kepada kaum kafir Quraisy. Akhirnya dalam sejarah ketika Raja Najasyi ini bernama Ashamah ini wafat, Rasulullah di Mekah dikasih tahu sama malaikat Jibril kalau Raja Najasyi meninggal. Lalu itu pertama kali itulah kemudian ada sejarahnya sholat goib ya, karena meninggalnya ini Raja Najasyi ini pertama kalinya ada sholat goibnya ini. Rasulullah mensalatkan jenazahnya yang ada di Afrika karena dapat berita Raja Najasyi wafat. Beliau ada di Mekah, kemudian mengajak seluruh kaum muslimin ke waktu itu malah ke lapangan beliau. Jadi nanti dalam hal ini kemudian nanti ada perbedaan pendapat, sholat jenazah itu bagusnya di masjid atau di tanah terbuka sih. Nah itu sejarahnya dari cerita Raja Najasyi ini. Termasuk juga tadi sholat jenazah takbirnya 4 rakaat itu gimana sih? Nah Raja Najasyi ini sebelum itu Nabi pernah sholat jenazah itu takbirnya bukan hanya 4 kali. Pernah Nabi itu sholat jenazah itu takbirnya sampai bahkan pernah 8 kali Nabi. Jadi 4 kali pernah, 5 kali pernah, 6 kali pernah, 7 kali pernah, 8 kali pernah Nabi sholat jenazah. Tapi ketika wafatnya Raja Najasyi ini kemudian beliau sholat goib 4 takbir. Setelah itu Nabi tidak pernah merubah lagi takbirnya dan menjadi ketetapan ditetapkan oleh Nabi sholat jenazah takbirnya 4 kali. Jadi itu sejarahnya Bapak Ibu. Jadi dalam hadis juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, dinyatakan seperti itu dalam kitab Al-Istidkar bahwa Nabi itu melaksanakan sholat jenazah itu pernah 4 takbiran, 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir, 8 takbir, kemudian hatta ja'a mautun Najasyi, sampai kemudian tiba wafatnya Raja Najasyi, fa kharaja ilal musalla, maka Nabi keluar ke tempat sholat. Nah kalau dari sini sholat jenazah dikerjakan di luar masjid, jadi di musola, tempat sholat di lapangan. Waktu mengerjakan wasofan nasu wa kabbara alaihan summa sabatan nabi wal arba hatta tawafahullah, sampai kemudian setelah wafatnya Raja Najasyi mensolatkan ini, sholat itu menjadi 4 rakaat. Jadi ini yang pertama, jadi dikerjakan sholat jenazah itu bisa di luar masjid, makanya kita bisa sholat jenazah di rumah kan Pak.
Tidak mesti di masjid, bahkan bisa di tempat terbuka karena Rasulullah mengerjakannya waktu Raja Najasyi di lapangan di tempat terbuka. Bisa juga di masjid karena Rasulullah juga pernah mengerjakan sholat jenazah di masjid. Maka yang kita ikutin juga sekarang, kalau tetangga masjid ya daripada repot-repot kita bawa ke masjid. Ada hadisnya juga riwayat Aisyah, wallahi ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydah wa akhila fil masjid. Jadi Rasulullah mensalatkan jenazah Suhail bin Baydah dan saudaranya itu di masjid, maka kita ikutin sholat jenazah di masjid. Jadi nanti nggak perlu ribet juga nih, sholat jenazah di rumah kita masalahkan, kita di masjid kita protes masjid kebuat sholat jenazah. Jadi nanti kita protes enggak ini. Jadi banyak yang ini, bahkan ini ada dalam satu riwayat, tapi ini banyak yang masih diperselisihkan pendapat. Misalkan nih kita keluarga jauh, tinggal di jauh, ya kita orang Tanah Baru merantau di Papua, misalkan ada kerabat kita meninggal, kita bela-belain datang, namanya jauh, kalau ditunggu jauh kelamaan kasihan jenazahnya, buru-buru dimakamin. Kita nyampe sini jenazah udah dibawa ke pemakaman. Gimana nih, sementara kita pengen ini orang baru saudara yang dari jauh dari Papua ini pengen berikan ya doa terakhir, pengen mensolati jenazah saudaranya, dia terus nyusul ke makam karena dia baru nyampe, misalkan pas nyampe makam sudah dimakamkan. Nah gimana nih, boleh nggak sholat di makam? Ada nggak kalau itu Pak? Nah itu gimana, boleh nggak sholat di makam? Nah ini diperselisihkan di antara para ulama. Ada yang membolehkan karena apa? Nabi pernah melakukan sholat di makam. Jadi ada kisahnya juga. Jadi waktu itu pada masa Nabi itu pernah ada orang sakit gitu ya, salah seorang sahabat tapi tidak sebutkan namanya, sakit. Kemudian dia meninggal malam. Akhirnya dimakamkan juga pada malam itu juga. Tapi ini juga ada hadis juga mengatakan kalau ada orang meninggal malam, bagusnya dimakamin malam atau pagi Pak. Nah itu kalau tidak darurat kata Nabi, dimakaminnya pagi saja, nggak usah malam. Nah, biarin nginep di rumah. Kalau nggak darurat ya, kecuali sesuatu yang darurat, nah itu bolehlah dilanjutkan. Tapi kalau ada hadisnya itu pada riwayatnya. Jadi kalau nggak ini di pagi saja kalau meninggalnya sudah malam. Tapi ini pernah kita kebalik yang tadi, orang nih nggak kebagian, misalkan datang ke makam boleh nggak? Nah ini pernah Nabi, ada orang sakit, biasa Nabi pernah menjenguknya, kemudian meninggal malam, entah suatu hal mungkin karena darurat, dimakamin sama para sahabat yang lain malam. Nah ketika pagi itu baru ngasih kabar kepada Nabi, ya Rasul, orang yang kemarin Rasul tengok itu wafat, meninggal, udah langsung dimakamin malam itu juga. Nabi protes, wa ma mana'akum antulimuni, mengapa kalian gak ngasih tahu aku, kata Nabi. Karena lailu fakarina, orang berkata meninggalnya malam ya Nabi, gelap pula, kami juga gak ingin membuat Nabi repot, takutnya Nabi pas repot, kata para sahabat yang lain gitu kan, merepotkan Nabi. Akhirnya apa, Nabi setelah ngasih tahu begitu, kemudian Nabi mendatangi kuburan orang yang meninggal itu, fasalla alaihi. Nah kemudian Nabi sholat di makam orang itu. Jadi udah dimakamin. Nah ini untuk orang-orang yang ulama-ulama yang membolehkan kita sholat di makam, karena emang kepepet belum mensolatkan jenazah itu udah terlanjur untuk keluarga kita, misalnya kita dari jauh itu seperti itu. Ada yang membolehkan Pak ya, tapi dasarnya ini. Dalam riwayat yang lain juga sama, ada nih seorang perempuan ini Pak, juga sama. Perempuan ini rajin ke masjid Pak, lagi ngurusin bersih-bersih di masjid ini, rajin bersih-bersih di masjid. Suatu ketika perempuan ini meninggal Pak, Nabi tidak dikasih tahu. Pas beliau di masjid, kok nggak lihat perempuan ini di mana?
Disampaikan kepada Nabi, ya Rasul itu udah meninggal. Nabi marah, Pak. Nabi itu begitu, kalau pernah lihat seseorang, beliau pasti akan care, Pak. Kok pernah lihat orang itu kok nggak kelihatan, pasti ditanyakan. Itu Nabi kita juga seperti itu seharusnya, Pak. Biarpun kita nggak kenal, kita pernah lihat orang itu, ya kalau kita nggak lihat lagi kita tanya kabarnya. Nabi itu orangnya begitu. Ini ada orang perempuan yang suka bersih-bersih di masjid, nggak kelihatan lagi, ditanya sama Nabi, meninggal. Nggak, kok saya nggak dikasih tahu? Marah beliau. Akhirnya apa? Beliau datang ke makamnya. Beliau sholat di makam perempuan itu. Tapi dalam riwayat yang lain itu tidak boleh kita sholat di pemakaman, karena ada hadis juga di sisi lain Nabi pernah mengatakan dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hamam. Jadi seluruh bumi itu, tanah itu, bumi itu bisa untuk dijadikan tempat sujud, bisa dijadikan tempat sholat, ilal maqbarah wal hamam, kecuali pekuburan dan hamam, tempat mandi, kamar mandi. Nggak boleh kita sholat ini kan. Kalau kamar mandi kita mau masuk aja kan di situ banyak najis, banyak juga bersemayam, banyak tempat tinggalnya jin dan makhluk-makhluk itu kan. Makanya kita kalau mau masuk kamar mandi kan, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa ya? Karena sejarahnya kan begitu, ketika orang banyak yang orang meninggal itu karena apa? Jatuh di kamar mandi, karena itu, Pak. Kamar mandi itu tempat yang kotor, tempat kotor itu tempat kesenangan jin dan makhluk-makhluk itu. Maka kalau banyak kejadian kan orang ketika jatuh di kamar mandi, banyak yang enggak selamat, keluar isengnya gitu jin, Pak. Makanya kita kalau jin macam-macam kata makhluk-makhluk yang ini senangnya di kamar mandi, Pak. Karena ketika di kamar mandi kebaikan itu nggak bisa masuk ke situ, malaikat nggak masuk ke situ, Allah nggak bisa. Maka ketika kita masuk kamar mandi kan nggak boleh kita kan kadang begitu, kita di kamar mandi nyanyi mulu anak gitu. Nah itu kan apalagi kita nggak boleh, lagi senangnya sholawatan, kita di kamar mandi sholawatan sambil nggak boleh tuh. Jadi ini itu makanya ketika di kamar mandi kita ya buru-buru. Kalau di kamar mandi jangan biasain berlama-lama di kamar mandi. Kita ngapain kayak nyanyi dulu, jangan, karena itu tempatnya nggak bagus. Jadi kita usahakan secepatnya kalau di kamar mandi ya cepat mandi, selesai kita ini. Jadi tentang tempat sholatnya itu boleh di masjid, boleh di rumah atau di lapangan juga boleh. Jadi banyak riwayat yang menyatakan tentang hal itu. Jadi tidak perlu di ini. Jadi ini setelah rakaat ketiga kita membaca sholawat kepada Nabi. Terus yang terakhir, setelah kedua kita baca sholawat kepada Nabi. Terus yang ketiga, wa yad'u lil mayyiti ba'da salisah. Dan setelah rakaat ketiga kita mendoakan si mayit. Wa qala du'ail mayyit Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini yang paling doa yang pendek-pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mau yang panjang di situ juga disebutkan wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silkul ma'i wa salji wal barad wa nakihi minal khotoya kama yunaqqa sabrun danas, yaitu seterusnya sampai waqihi fitnatal qabri wa azaban nar. Ini dasarnya apa? Itu riwayat Auf bin Malik. Jadi ketika Rasulullah mengerjakan sholat jenazah itu sering membaca doa itu sampai Auf bin Malik itu hafal. Jadi doanya itu. Bisa juga doa yang lain, Pak. Dalam riwayat yang lain doanya nggak mesti itu, tapi mungkin Bapak juga sebagian banyak yang hafal. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa zakarina itu wa kabirina wa zakarina wa musana. Allahumma man ahyayta minna fa ahyi alal islam wa man tawaffayta minna fa tawaffa. Itu juga bisa kita baca. Karena Pak Nabi juga pernah berdoa dengan doa itu. Jadi mau Allah maghfir lahu atau Allahumma maghfir, intinya di setelah takbir yang ketiga kita mendoakan mayit. Yang kalau yang udah umum di masyarakat kita itu Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau mau doakan yang lain Allahumma maghfir li hayyina juga boleh. Ada dasar hukumnya. Kalau ini yang Allahumma maghfir li hayyina ini
berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah. Nah, jadi tinggal itu doanya, kalau tinggal laki-laki sama perempuan yang dirubah Pak. Kalau perempuan, kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu, kalau perempuan dirubah jadi ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fiha wa'fu anha. Nah, kalau panjang jadi semuanya yang hu dirubah ha semua. Huha jadi hu jadi ha, hu jadi ha. Nah, itu intinya kalau yang doanya untuk perempuan. Nah, terus yang terakhir setelah takbir keempat, untuk yang takbir keempat ini para ulama berbeda. Setelah takbir keempat ada yang membolehkan kita berdoa, juga ada yang membolehkan kita tidak membaca apa-apa. Nah, ini untuk yang keempat ini gak apa-apa, kalau daripada kita takut hilang konsentrasi malah nanti pikiran kemana-mana, kita berdoa gak apa-apa. Yang sering kita baca itu Allahumma tarimna ajrohu wala taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bisa lah kalau perempuan tarimna ajrohu. Tapi kalau kita nggak berdoa bagaimana, diam aja? Nggak apa-apa, karena dasar hadisnya kalau berdasarkan Abu Umamah Al-Bahili memang tidak berdoa, berhenti sejenak kemudian salam. Jadi setelah takbir yang keempat itu dalam hadis riwayat Umamah Al-Bahili itu tidak menyebutkan berdoa. Jadi la yaqra'u fi syai'in minha summa yusallimu. Jadi kata riwayat Abu Umamah Al-Bahili begitu. Jadi kalau setelah takbir keempat hanya berdiam sejenak, tidak membaca apapun, kemudian salam. Nah, ini lalu kapan Pak waktu sholat jenazah? Nah, ini jenazah itu baiknya disolatkan kapan? Semua waktu boleh, kapanpun boleh, tapi kalau bisa usahakan 3 waktu ini dihindari Pak ya. Jadi ada 3 waktu ini kalau bisa dihindari pas pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama yaitu pas matahari terbit hingga agak meninggi, pas syuruk Pak. Usahakan kalau sholat jenazah jangan waktu syuruk. Nah, ini kalau itu sih boleh, malah boleh. Di luar yang 3 ini pas syuruk persis, pas matahari terbit. Jadi bazigotan itu tabu asyamsu bazigotan, nanti dalam hadisnya dari pas matahari terbit sampai dia meninggi. Jadi pas terbit persis itu usahakan jangan kita melakukan, karena Nabi melarang waktu itu, pernah melarang seperti itu. Jadi usahakan kan waktu banyak, jadi kalau bisa janganlah pas matahari terbit kita melakukan, paling enggak kalau udah meninggi dikit, atau kalau enggak sebelumnya malah. Jadi kalau jangan pas matahari terbit. Lalu yang kedua, usahakan kita sholat jenazah itu jangan sampai pas matahari tepat ada di atas kepala kita, tengah hari persis sebelum bergeser, sebelum waktu zuhur. Jadi pas jam 12 persis pas matahari tepat ada di kepala kita. Usahakan kita jangan melaksanakan sholat jenazah pas waktu itu, pas matahari tepat di atas kepala kita, atau pas tengah hari, tapi biarkan matahari bergeser dikit ya. Kalau ini udah masuk waktu zuhur, waktu Jumat, sholat Jumat itu kan udah bergeser tuh, udah masuk zuhur. Nah itu pas, jangan pas, karena ketika waktu matahari sholat kan menjadi tidak boleh kan, sholat zuhur aja setelah matahari bergeser waktunya, maka nggak boleh pas tepat matahari ada di atas kepala kita. Terus juga yang tidak boleh lagi, nanti kecuali darurat ya Pak ya, mungkin nanti kecuali darurat, tapi ini bagusnya jangan dilakukan, kan Nabi melarang pas matahari hampir tenggelam sampai kemudian sempurna tenggelam. Jadi pas matahari udah di ufuk barat, yang matahari misalkan tinggal separuh yang merah itu Pak, nah itu nggak bagus juga. Kalau kata Rasulullah SAW, jangan waktu itu kita gunakan kita mengerjakan sholat jenazah. Jadi itu berdasarkan hadis riwayat Uqbah bin Amir bahwa ada salah sesaatin karena Rasulullah nahana an nusalliya fihinna aw nakbaru fihinna matana. Jadi tidak boleh sholat di situ atau menguburkan jenazah kita pada waktu itu tadi. Usahakan juga pas menguburin jenazah jangan waktu itu tadi, pas waktu suruh, pas tengah hari persis, tengah hari bolong, pas tepat di atas kepala kita, atau pas matahari mau tenggelam sampai itu bisa dihindarkan di antara 3 itu. Jadi mungkin ini barangkali ada yang mau ditanyakan Pak. Intinya itu tata caranya. Kemudian yang terakhir salam ya Pak ya. Setelah takbir keempat kita mengucapkan salam, nengok kanan
kiri. Nah ini tata caranya. Jadi takbir awal terus takbir. Setelah takbir pertama baca surat Al-Fatihah, terus setelah takbir kedua baca sholawat, setelah takbir ketiga baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu kalau perempuan. Setelah takbir keempat baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ajraha atau diam boleh. Baru itu setelah itu salam, nengok kanan kiri. Ini tata cara sholat jenazah. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak? Ada waktunya ini. Monggo Pak Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau sholat itu setelah asar? Saya pernah dengar bahwa tidak ada lagi sholat setelah asar. Apakah bisa sholat jenazah atau sholat tahiyatul masjid setelah asar? Ya, jadi kalau sholat jenazah itu kapan saja boleh, kecuali 3 tadi itu dan juga itu larangannya makruh. Jadi bagusnya dihindari. Jadi kalau sholat jenazah boleh, Pak Haji, mau habis asar, mau habis subuh boleh. Yang tidak boleh itu maksud Nabi adalah sholat sunnah. Sholat sunnah misalkan rawatib atau sholat sunnah yang lain. Yang sholat sekedar sholat sunnah itu yang nggak boleh setelah habis asar. Tapi kalau sholat jenazah kapanpun boleh. Di luar yang tadi 3 itu pun larangannya makruh. Idealnya dihindari karena Nabi pernah melarang. Tapi sholat jenazah itu bebas, boleh Pak Haji, apa aja boleh. Ada yang lagi mau ditanyakan? Iya, monggo. Kalau sholat yang jumlahnya harus banyak. Iya, kalau bisa. Kalau di sini kan saya lihat ini di masjid ini kan sekali sholat. Tapi kalau di Jawa kan tidak harus di masjid, jadi di rumah itu disiapkan tempat. Terus begitu datang si A, silakan jangan jadi imam sholat. Nanti ada lagi datang berikutnya. Si B sholat, jadi sholatnya berkali-kali. Iya. Nggak apa-apa Pak. Nah, nggak apa-apa, malah bagus diselatkan banyak orang berkali-kali, malah bagusnya gitu Pak. Kalau di tempat saya kan begitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi malah disolatkan oleh, jadi banyak gitu. Bahkan kalau orang-orang soleh itu juga begitu Pak. Misalkan ada ulama besar yang meninggal, zamannya banyak, bisa juga begitu. Dibikin sampai bertermin-termin, banyak berkali-kali. Jadi nanti ada ini rombongan yang pertama, nah nanti jamaah imamin ini ada lagi yang datang yang karena takziah banyak, biar bareng-bareng lagi disolatin lagi, nggak apa-apa. Nah, jadi nggak masalah itu. Bagus dilakukan berkali-kali Pak. Nah, yuk ada lagi yang lain. Ya monggo Pak. Tadi ada 2 hadis yang Bapak sebutkan itu larangan sholat di tempat-tempat tertentu tadi. Kalau nggak salah ya. Itu tolong diulang lagi Pak hadisnya yang tadi. Oh yang tentang jamaah ini sholat jenazah. Iya, tadi kan ada Nabi yang sholat, dia pertama bisa sholat di makam tadi kan. Terus kan ada lagi hadis yang Bapak sampaikan itu. Oh iya. Yang tentang tadi tempat sholat jenazah itu Pak, bukan sholat ini. Jadi sholat jenazah ini tempatnya itu berbeda pendapat para ulama karena pernah dilakukan di tempat-tempat yang berbeda. Jadi Nabi pernah melakukan tadi di lapangan, pernah Nabi. Berarti boleh kita sholat jenazah, tidak mesti harus di masjid. Di tempat lain termasuk di rumah boleh kayak tadi. Terus di tempat terbuka misalkan di rumah ini sempit Pak, di masjid jauh, di samping ada lapangan tenis. Harus di komplek kan kita rumahnya sempit Pak. Rumah tipe berapa tadi? Kalau saat ini mah rumahnya gede. Kalau rumah misalkan mohon maaf tipe subsidi pemerintah yang 21 atau berapa, sementara orang ini orang baik yang datang banyak, yang takziah banyak, gak muat rumahnya kalau disolatin di dalam, misalkan di sampingnya ada fasilitas umum misalkan lapangan atau apa, ya kita sholatin di situ boleh nggak? Boleh, kondisional saja karena Nabi pernah melakukan bukan di masjid, bukan di rumah, tapi di tempat terbuka, jadi itu boleh. Di rumah kalau luas ya nggak apa-apa, kita rumahnya berkah disolatin banyak orang, rumah kita cukup ya nggak apa-apa di rumah. Kalau luas bisa bergantian juga seperti bapak tadi, bergantian bergelombang, nah nggak masalah. Bisa juga di masjid karena Nabi melakukan itu di masjid ketika menyolati tadi Suhail dan saudaranya pas meninggal itu Nabi mengerjakan sholat jenazahnya di masjid. Jadi waktu Suhail bin Baidot dan saudaranya meninggal itu Nabi
mengerjakannya di masjid. Jadi kita prakteknya udah banyak kita pakai ya, kadang di rumah, kadang di masjid, nggak apa-apa. Yang kondisional aja, yang enaknya mana aja, yang lebih tepatnya di mana ya. Kalau rupanya dekat masjid, apalagi pas hari Jumat kan enak disolatin banyak orang. Habis orang sholat Jumat, sholat jenazah enak didoain banyak orang. Kan kalau sholat jamaah tadi jam Jumat kan orangnya banyak, bisa 40-an orang lebih. Nah dapat itu untungan besar bagi orang meninggal, dapat insya Allah pengampunan dari Allah karena lebih dari 40 orang, lebih dari 3 baris. Nah itu kan hadisnya lebih dari 100 orang, lebih dari 40 orang, lebih dari 3 baris. Nah itu yang mendapatkan keberuntungan untuk orang yang meninggal dunia. Jadi itu Bapak ya. Tadi mana? Jelas ya Pak ya? Tadi mana? Iya Pak, jelas Pak ya. Yang tentang sholat jenazah jadi boleh di itu tadi. Di masjid boleh, di tempat terbuka boleh, di rumah boleh. Nah, ada yang lagi yang tanyakan Pak? Jelas Pak ya? Nggak ada lagi ya? Tata cara udah jelas, ini juga jelas, sudah jam 6 kita tutup ya Pak ya? Nggak ada lagi ditanyakan? Nggak ada ya? Keempat tadi doanya boleh nggak doa atau doa? Nah, yang tadi habis takbir keempat boleh berdoa wa malatari majro atau boleh diem aja? Kalau doa yang lain? Doa yang lain sebenarnya yang penting doa Pak. Jadi dalam ini nggak ada ketentuan sholat jenazah itu doanya harus itu, tapi yang sering dibaca karena sahabat melakukan itu, Nabi melakukan itu tadi doa yang seperti itu. Tapi nggak mesti harus ini, doanya harus itu banget itu enggak. Penting ini. Jadi Allah mafilahu ya, makanya Nabi juga berbeda-beda kan doanya. Allah mafil hayyina wa zain. Jadi pernah Nabi itu tidak hanya satu doa. Jadi apalagi doa yang keempat, takbir yang keempat tidak ada ketentuannya. Nah, kita doa latarin majro karena doa itu sering dipakai juga. Makanya kita pakai doa itu daripada nanti kita menunggu itu pikirannya kemana, kita berdoa saja. Kita ulama kita itu kan arifnya di situ Pak. Jadi sesuatu yang kadang bisa membuat celah kita nggak bagus, jadi bikinlah seperti itu. Tapi secara ketentuan berdasarkan hadis Abu Umayyah, kalau berdasarkan Abu Umayyah ya nggak usah berdoa nggak apa-apa yang keempat itu. Langsung kita tunggu diam sejenak langsung salam karena jaraknya juga waktu jeda waktunya nggak lama. Misalnya kan sholat jenazah itu kan baca takbir nggak lama, makanya boleh diam, boleh membaca doa. Makanya doanya juga ada edisi pendek, ada edisi panjang ya, karena memang waktunya nggak lama. Ada yang menanyakan lagi Pak? Cukup? Ya. Kenapa? Kalau mayat itu jangan sampai bermalam-malam Pak. Ya kalau udah malam paginya di ini aja lah. Kecuali memang darurat atau ada apa karena waktu Nabi juga nginepnya hanya semalam ya. Karena waktu itu begitu beliau wafat malah peristiwa politik dulu yang terjadi, mau siapa jadi pemimpin, akhirnya Nabi sempat menginap juga. Nah, jadi tapi nggak usah lama-lama Pak ya. Karena kasihan jenazahnya juga. Karena dia kan pengen kalau orang baik pengen segera diantar ke tempatnya yang enak, di pekuburan itu menjadi raudhah min riyadil jinan. Biarpun terus kebaliknya kalau orang nggak baik ya biar nggak terlalu lama di kita menjadi bahan gunjingan orang, menjadi ini kasihan juga segera diantarkan ke tempatnya. Jadi biar segera mengubur keburukannya. Jadi sunahnya kan seperti itu. Nah, tidak Pak ya? Kita tutup ya. Nggak ada lagi tanyakan yang jelas ya. Terus tentang sholat gaib itu Pak yang terakhir, mohon maaf itu sering juga kita lakukan. Nah itu niatnya ya Pak ya, sholat gaib yang di ujung dilihat. Nah itu kalau sholat gaib, kalau yang meninggal itu disebutkan namanya laki-laki yang niatnya itu ala mayyiti siapa al gaib. Biasanya kan diumumin tuh kalau Jumat meninggal ini mohon bantuannya sholat gaib. Nah itu disebut namanya sholli ala mayyiti. Kalau enggak ini ya udah ngikutin imam aja kalau lupa namanya. Imam yang tahu, yang hafal karena disebutkan ya. Tapi idealnya niatnya seperti itu. Sholli ala mayyiti siapa al gaib. Seterusnya sama arba'at takbiratin kalau kifayatin. Hanya ini aja. Mayyitati sebetulnya perempuan. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa dibaca. Makanya ini sengaja kita bikin panjang untuk kali ini perinannya biar bisa kalau lupa diingat-ingat dibaca di rumah ya. Jadi cukup ya Pak ya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.